Ketua Golkar Bali Demer dorong penguatan ekonomi Bali lewat pendekatan berbasis pemangku kepentingan, perkuat keberpihakan konkret pada pertanian, integrasi dengan pariwisata harga mati. Ketua DPD Partai Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali pada tahun 2026. Menurutnya, pembangunan ekonomi Pulau Dewata ke depan tidak bisa lagi berjalan secara sektoral dan parsial, melainkan harus bertumpu pada stakeholder-based approach atau pendekatan berbasis pemangku kepentingan. Demer menilai tantangan ekonomi Bali pasca pandemi dan di tengah dinamika pariwisata global hanya bisa dijawab jika seluruh elemen bergerak bersama. Anggota DPR RI Dapil Bali itu menjelaskan, pemangku kepentingan yang dimaksud mencakup pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga insan manajer pariwisata yang saat ini memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Bali. Semua pihak tersebut harus berada dalam satu irama kebijakan dan kepentingan agar tercipta kesinambungan pembangunan yang saling menguntungkan. Anggota Komisi 6 DPR RI itu mencontohkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi yang perlu diperkuat melalui integrasi kebijakan. Pertanian Bali menurutnya harus didorong agar bersentuhan dengan teknologi modern sekaligus terhubung langsung dengan sektor pariwisata sebagai lokomotif utama ekonomi daerah. Kalau saya melihat itu adalah kesatuan dan sentral dan budaya kita harus berani stakeholder based approach, artinya pendekatan kita itu harus stakeholder itu yaitu ya pemerintah, ya masyarakatnya, ya termasuk juga insan pariwisata yang sekarang ini lebih besar pengaruhnya di Bali ini. Kita harus sama-sama semuanya, masyarakatnya, insan pengusahanya, kemudian pemerintah harus mempunyai suatu kesinambungan yang bersama-sama untuk sama-sama untung, sama-sama mempunyai manfaat. Ya, apa yang disebut sama-sama mempunyai manfaat? Misalnya, ya, kita sebut sekarang ini di pertanian. Pertaniannya mari kita dorong dengan pertanian yang menyentuh teknologi, ya, kemudian juga menjadi bagian daripada keberpihakan pariwisata itu sendiri dengan kebijakan-kebijakan ya, misalnya ya menerima memberikan ruang kepada petani kita, ya, memberikan ruang kepada industri kita di bagian-bagian tertentu, ya tentu dengan juga kualitas daripada pertanian maupun industri itu kita tingkatkan melalui kebijakan siapa, melalui kebijakan pemerintah. Inilah yang disebut dengan kebijakan yang terintegrasi antara pariwisata dan yang lain-lainnya sehingga nantinya bisa menjadi semuanya merasa memiliki, semua merasa beruntung, yang saya sebut tadi stakeholder based approach. Wakil rakyat yang sudah 5 periode berjuang untuk kepentingan Bali di DPR RI itu menyebut, inilah esensi dari kebijakan ekonomi yang terintegrasi antara pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Integrasi tersebut diyakini mampu menciptakan pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memperkuat ketahanan ekonomi Bali secara menyeluruh. Kabar Bali 1 mengabarkan